Halo teman-teman semua, welcome back lagi ke dalam ke dalam live TikTok aku ya teman-teman ya. Dan sambil menunggu yang lain, silahkan di tap-tap dulu layarnya dan boleh di-share link live TikTok aku ke teman kalian ataupun ke sosmed kalian ya, supaya mereka bisa belajar bareng aku. Oke teman-teman, nah hari ini ya, khusus malam ini itu full pembahasan terkait soal kohor teman-teman ya. Jadi ada 10 soal yaitu terkait kohor semua. Nah ini kolom-kolom kohor ya, karena waktu ujian katanya ada yang dapat pengisian kolom keberapa kayak gitu teman-teman. Ada juga yang simbol, tapi untuk semalam ini tuh nggak ada simbol ya, cuman kolom pada kohor aja. Oke, silakan dijawab untuk soal nomor 1 ya teman-teman ya. Sambil menunggu yang lain boleh di tap-tap layarnya dan juga di share juga ya link live TikTok aku ke sosmed ataupun ke teman-teman kalian. Nah, untuk soal nomor 1, malam Kak, malam juga Kak Mrs. Namjoon. Kak, rekaman TikTok di YouTube tanggal 6 Juni belum diupload ya. Nanti aku upload ya guys ya. Aku upload nanti abis live ya. Kalau misalnya sempat aku upload abis live. Kalau misalnya nggak sempat berarti besok ya. Kakak Alia ya. Ya, kakak. Oke, siapa lagi nih? Silakan dijawab teman-teman untuk soal nomor 1. Ada yang A, ada yang B, ada yang C. Kolom 25 pada kohor ibu diisi adalah. Oke, ini rata-rata jawabannya adalah yang B. Ini memang tahu atau nebak-nebak aja guys untuk soal nomor 1. Ada yang A, ada yang C ya. Kita lihat ya, nanti kira-kira jawabannya yang terbanyak yang mana nih. Kayak rata-rata B deh, tapi kita lihat ya, jawaban yang banyak itu belum tentu benar teman-teman ya. Oke, kita lihat nanti yang mana nih. Kak Desti tahu. Oke ya. Jadi untuk kolom 25 pada kohor ibu, kita lihat di sini ada kohor ibu ya, teman-teman ya. Nah, ini dia tampilan kohornya. Aku kurang tahu ya teman-teman yang di puskesmas, mungkin yang lebih tahu ya bidan desa ataupun teman-teman yang puskesmas. Kohor yang terbaru itu apakah seperti ini teman-teman? Apakah ada kohor yang terbaru ya? BTW aku kerja di rumah sakit guys, jadi nggak pernah update terkait kohor teman-teman. Biasanya yang update nih bidan-bidan puskesmas ya atau bidan desa. Nah, coba komen-komen di kolom komentar apakah masih menggunakan kohor ini. Kak, boleh dikirim di grup nggak? Di grup tele nggak kohornya? Oke, siap Kak Elda, nanti aku kasih ya filenya teman-teman. Nah, jadi tadi kolom 25 ya. Kolom 25 itu adalah diisi jenis konseling yang sudah diberikan ya. Masih pakai yang itu. Oke, siap Kak Jusma. Kak, boleh dikirim di grup? Siap, nanti aku kirim ya. Tahun lalu ujian P3K masuk kolom ini Kak. Siap Kak Desti. Nah teman-teman, nanti tenang aja ya yang sudah bergabung ke dalam grup Telegram. Nanti bakal aku share materinya ya ke dalam grup tele teman-teman. Kak Roika, Kak mau gabung ke grup Telegram, gimana caranya? Nanti ya Kak Roika ya aku kasih tahu di akhir live. Silahkan stay tune terus sampai nomor 10. Nanti aku kasih tahu gimana cara untuk gabung ke grup Telegram ya. Jadi stay tune terus sampai ke soal nomor 10. Nah, kolom 25 itu adalah diisi jenis konseling yang sudah diberikan teman-teman ya. Jadi kita lihat. Nah, jadi jawabannya adalah yang A ya teman-teman untuk soal nomor 1. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 2. Kak mau gabung di grup? Oke, siap, nanti di akhir ya. Silahkan ditonton sampai habis teman-teman ya, biar tahu gimana cara untuk gabung ke grup Telegram. Thank you Kak Hesti. Oke ya, silahkan dijawab untuk soal nomor 2. Tata laksana untuk kelas ibu nifas dengan penyulit, untuk kasus ibu nifas dengan penyulit termasuk di dalamnya rujukan itu ditulis pada kolom berapa pada kohor ibu teman-teman. Kak, kemarin udah ikut P3K tapi nggak loh, tahun ini bisa ikut lagi nggak ya? Setahu aku bisa ya Kak Ratna ya. Mungkin teman-teman yang pejuang P3K mungkin punya jawaban lain terhadap untuk Kak Ratna ya, boleh dibantu. Oke, tata laksana untuk kasus ibu nifas dengan penyulit termasuk di dalamnya rujukan itu ditulis pada kolom berapa pada kohor ibu teman-teman. Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C ya. Ada yang 51, ada yang 52. Kira-kira yang mana nih yang benar ya? Nah, malam ini khusus soal-soal pembahasan kohor aja ya, teman-teman, gak apa-apa ya. Nanti besok, besok hari Minggu ya, nggak live teman-teman ya. Hari Senin deh, hari Senin kita coba
Hari Senin nanti kita lihat dulu ya live atau tidak. Aku kayaknya ada kegiatan deh hari Senin ya. Oke teman-teman, kalau misalnya aku hari Senin nggak bisa live, berarti hari Minggu besok bisa live tuh. Ya, karena aku ada kegiatan di luar teman-teman. Nah, soal nomor 2 ya, tata laksana untuk kasus Ibu Nifas dengan penyulit termasuk di dalamnya rujukan ditulis pada kolom keberapakah pada kohor Ibu. Kita kembali lagi. Ya, yaitu terkait kunjungan Nifas tadi ya dengan penyulit termasuk di dalamnya. Yaitu di kolom berapa nih? Kolom 52 ya teman-teman ya. Kolom 52 itu diisi dengan tata laksana kasus untuk Ibu Nifas dengan penyulit termasuk di dalamnya rujukan ya. Nah, apa aja yang ditulis? Yaitu ditulis tanggal dan juga jenis tindakannya seperti itu. Oke, jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang C. Seperti biasa teman-teman disiapkan kertas kecil-kecilnya atau kertas coret-coretnya untuk menghitung total benar kalian berapa ya. Sampai nomor 2 apa masih ada yang benar semua teman-teman? Kan nanti materinya dikirim tele ya. Siap kakak, tenang aja ya. Pokoknya teman-teman yang udah gabung ke grup Telegram pasti di-share ya. Ini ada yang masih benar semua guys. Ada yang masih benar semua nggak nih? Jawabannya adalah yang C ya, kolom 52. Masih kak sampai nomor 2. Oke, lanjut lagi ya ke soal nomor 3. Ini dia soal nomor 3. Kolom pengisian untuk kunjungan neonatal yaitu pada kohor bayi adalah teman-teman. Kolom pengisian untuk kunjungan neonatal yaitu pada kohor bayi. Kak bahas CBR dan imunisasi. Siap kakak. Kak Jafraping gimana cara gabung kak? Nanti ya aku kasih tahu gimana cara gabung ke dalam grup Telegramnya. Oke, soal nomor 3 dijawab dulu nih. Ini kohor bayi ya teman-teman ya. Kohor bayi sama kohor ibu beda. Yang tadi itu kohor ibu, sekarang kohor bayi. Kira-kira untuk pengisian KN-nya itu, kunjungan neonatal atau neonatus itu diisi pada kolom keberapa teman-teman? Thank you Kak Juni Herawati. Oke, kita lihat ya untuk kohor bayi. Kita lihat dulu di sini. Nah, nanti materinya tenang aja, bakalan aku share juga materi yang ini ya. Nah, kunjungan pada neonatus yaitu ini ya. Nah, ini dia. Di dalam kelihatan sama kalian. Jadi ada masa neonatal, kemudian ada kunjungan neonatal yaitu KN1, 2 dan KN3 yaitu pada kolom 11 sampai dengan 13 teman-teman ya. 11, 12 dan 13. Oke, berarti kita kembali lagi. Nah, jawabannya adalah yang B teman-teman ya, yaitu 11 sampai dengan 13 itu adalah kolom untuk pengisian KN1, 2 dan 3 ya. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang B. Gimana cara gabung grup kak? Nanti di akhir live ya aku spill gimana cara untuk gabung ke grup Telegram. Jadi silahkan di stay tune terus sampai ke soal nomor 10. Lanjut ke soal nomor 4 teman-teman. Oke, bayi A dilakukan imunisasi BCG dan polio 1 pada kolom keberapakah bidan mengisi kohor bayi tersebut. Oke, di sini masih kohor bayi ya, yaitu setelah dilakukan imunisasi BCG dan polio. Kira-kira diisi pada kolom keberapa nih di kohor bayi teman-teman? Ya, aku lambat ikutan. Nanti aku share ulang ya rekaman live-nya ke YouTube aku. Kalian bisa ke YouTube aku namanya Aulia Sakinah Putri. Kalian bisa subscribe ya dan tonton semua rekaman live ya. Bagi kalian yang sering ketinggalan silahkan ditonton di sini karena aku bakalan upload ulang di YouTube aku, teman-teman. Nah, ini suara dan videonya aman ya, teman-teman ya. Suara dan video aku aman ya. Kak Dewi, iya aku udah lihat di YouTube kemarin. Oke, aman Kak. Siap kalau aman, kita lanjut lagi ya. Nah, kira-kira ini untuk penyuntikan imunisasi BCG dan polio itu diisi pada kolom keberapa? Kita kembali lagi ya ke kolom bayinya. Ini aku sendiri juga nggak hafal teman-teman. Nah, ini dia BCG polio 1 nih ya. Ini kohor pada bayi. Yaitu pada kolom 40 teman-teman ya. 40 tadi opsinya adalah A ya teman-teman ya, yaitu pada kohor 40. Jadi 40 itu untuk pengisian BCG dan polio 1 teman-teman ya. Polio 1 nanti materi lebih lengkapnya aku share aja di grup Telegram. Nah, kemudian ada kolom 41 yaitu DPT 1 dan juga polio 2 dan begitu seterusnya sampai dengan imunisasi dasar lengkap ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke soal selanjutnya teman-teman. Jadi untuk soal nomor 4 tadi jawabannya adalah yang A.
Soal nomor berapa lagi nih? Soal nomor 5 ya. Untuk ada juga versi K imunisasi 38 sampai 44. Oke, sebelumnya kan aku kurang update ya terkait kohor, teman-teman. Jadi aku minta bantuan sama kalian kalau misalnya kohor yang penjelasan aku sekarang itu apakah masih dipakai atau sudah diganti sama yang baru, teman-teman. Boleh dong di-share ya, maksudnya tuh dijawab ya di komen-komen apakah masih menggunakan kohor yang seperti aku share tadi atau sudah diganti baru. Kalau misalnya memang diganti baru, aku bakalan cari lagi yang barunya, teman-teman. Oke, silahkan dijawab untuk soal nomor 5, teman-teman. Sebelumnya kohor bayinya itu masih dipakai nggak? Udah nggak Kak pakai e-kohor sekarang? Iya ya, pakai e-kohor ya. Sama kayak ibu hamil sekarang udah ada e-kohor. Tapi kadang suka keluar waktu ujian. Kira-kira kohor yang elektronik kohor dan juga kohor yang manual itu sama nggak, teman-teman? Isi kolomnya. Di beberapa tempat masih ada yang pakai manual dan juga e-kohor ya. Lanjut ya ke soal nomor 5. Bayi B diantar oleh ibunya ke posyandu untuk dilakukan imunisasi IPV. Pada kolom keberapakah bidan melakukan pengisian kohor pada bayi? Teman-teman silahkan dijawab. Ada yang E, ada yang C. Kita kembali lagi sama tapi nggak persis. Oke. Kita kembali lagi ya ke soal tadi. Ke materi tadi ya terkait IPV. Nah, BCG polio 1 itu adalah 40, kemudian DPT 1 polio 2 itu kolom 41, DPT 2 dan polio 3 itu pada kolom 42 ya, kemudian campak dan IPV itu pada kolom 44 ya, teman-teman ya. Oke. Jadi, kita kembali tadi jawabannya adalah yang C ya, teman-teman ya, pada kolom 44 untuk imunisasi IPV dan juga campak, teman-teman. Oke, untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang C ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 6. Nah, ini dia soal nomor 6. Nyonya A datang ke PMB untuk menggunakan IUD MKJP. Pada kolom keberapakah yang harus dilakukan pengisian pada kohor ibu? Oke, penggunaan IUD nih, kohor berapa, kolom berapa nih yang harus diisi? Untuk penggunaan KB ya, teman-teman ya. Jadi ada IUD, ada pil, ada implan, suntik, dan lain sebagainya. Kolom keberapa nih? Sampai soal nomor 5 tadi, apakah ada yang masih benar semua, teman-teman? Apakah ya masih ada yang benar semua, guys? Untuk sampai soal nomor 5 tadi? Atau udah ada yang salah? Salah di kohor bayi. Oke, aku baru benar 1. Siap, Kak Monik ya. Baru benar 1 ya, siap-siap. Ada yang salah, Kak. Oke, lanjut ya. Ini kira-kira jawabannya adalah apa, teman-teman? Rata-rata di sini ada yang jawab E ya. Salah semua. Baik. Mungkin aku kalau disuruh ngerjain soal kohor juga salah semua ya, teman-teman ya. Apalagi yang kerja di rumah sakit, ini kurang update juga ya terkait kohor ya. Mungkin kalau teman-teman di puskesmas adalah punya gambarannya juga, teman-teman ya. Pasti ingatlah kalau untuk teman-teman bidan desa dan juga puskesmas. Tapi kalau emang kerja di rumah sakit itu nggak pernah megang kohor sama sekali, teman-teman ya. Apalagi kalau di bagian poneknya. Oke, soal nomor 6 ya, kita kembali lagi ke kohor ibu. Ke kohor ibu, mana dia tadi? Nih, penggunaan KB ya. Nih, yaitu pada kolom 51 diisi tanggal kunjungan dan juga jenis metode KB yang dipilih. Nah, itu ada pil ya, itu simbolnya P, non MKJP, S simbolnya S ya, implan I. Kemudian IUD dalam kurung MKJP ya, teman-teman ya. Nah, itu diisi pada kolom 51 ya. 51 tadi berarti jawabannya adalah yang E nih. Tadi rata-rata banyak banget yang jawab E, kayaknya memang udah tahu ya kolom-kolom pengisian kohor. Ya mungkin udah terbiasa jadi hafal ya teman-teman ya terkait pengisian kolom pada kohor. Aku di rumah sakit sama sekali nggak hafal ini kohor. Iya, sama Kak Ainun ya. Makanya aku tadi ngelihat materi biar nggak salah juga kayak gitu. Aku sendiri juga nggak hafal.
Dulu waktu masih kerja di tempat bidan masih sedikit hafal ya, tapi sekarang udah lupa. Oke, untuk soal nomor 6 jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal nomor 7, teman-teman ya. Kolom keberapakah untuk pengisian berat lahir bayi dalam gram pada kohor ibu, teman-teman? Aku di puskesmas pun gak hafal. Oke ya, mungkin dari teman-teman puskesmas ataupun bidan desa ya, terutama yang anggota grup Telegram, kalau misalnya ada ilmu terbaru terkait kohor, itu boleh di-share ya, nanti admin terusin ke aku kayak gitu. Soalnya untuk kohor aku agak kurang update teman-teman ya, jadi minta bantuannya sih ke teman-teman yang puskesmas ataupun bidan desa ya, boleh di-share kalau misalnya ada update terkait kohor kayak gitu. Kalau bukan bidas nggak hafal Kak, iya. Nomor 7, kolom berapakah untuk pengisian berat lahir bayi dalam gram pada kohor ibu, teman-teman? Pada kohor ibu ya, ini pada kohor ibu. Kira-kira kolom keberapakah nih untuk pengisian berat lahir bayi dalam gram pada kohor ibu? Oke, di sini rata-rata jawabannya adalah yang A ya. Kita lihat kira-kira yang mana nih. Kita kembali lagi ke kohor ibu. Oke, tadi jawabannya rata-rata banyak yang A ya, yaitu 41 sampai 42. Kolom 41 sampai 42 yaitu benar ya. Diisi dengan berat lahir bayi dalam gram, yaitu pada kolom 41 sampai 42 teman-teman pada kohor. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 7 jawabannya adalah yang A ya. Jadi soal malam ini tuh cukup singkat, padat, dan jelas ya teman-teman. Tapi bikin pusing jawabannya itu yang mana. Ini kira-kira sampai soal nomor 7 tadi ada yang benar semua teman-teman. Ada yang benar semua nggak nih? Lanjut ke soal nomor 8. Kak Monik salah lagi. Nyonya A melakukan kunjungan ANC pertama kali ke bidan P. Di manakah kolom pengisian yang harus dilakukan bidan pada kohor ibu? Salah semua. Waduh. Salah semua ya, gak apa-apa, nanti kakak yang banyak salahnya nanti aku share ya materi kohor ini ke grup Telegram. Nah, buat kalian yang belum gabung ke grup Telegram, silakan bergabung ya biar dapat semua materi dan juga bisa ikut tryout yang kemarin, yang batch pertama teman-teman. Dan pembahasan juga udah aku share di grup Telegram dalam bentuk video. Thank you Kak Nining. Kak, materi kohor udah di-share belum? Nanti ya habis live aku share untuk materi kohor. Cara gabung Kak, aku mau ikut Kak nanti ya di akhir live ya. 2 soal lagi teman-teman, silahkan di stay tune. 2 soal lagi nanti aku kasih tahu gimana cara untuk gabung ke grup Telegramnya dan dapetin promo yang terbatas ini teman-teman ya. Jadi promonya itu terbatas, silahkan di stay tune aja. Nah, untuk soal nomor 8, Nyonya A melakukan kunjungan ANC pertama kali ke bidan P. Di manakah kolom pengisian yang harus dilakukan bidan pada kohor ibu? Nah, ini kan berarti terkait kunjungan ya teman-teman ya. Kunjungan bisa kunjungan K1, K4, ataupun K6 ya. Nah, kita lihat. Mau join Telegramnya silahkan di stay tune terus ya. Nanti aku kasih tahu gimana cara untuk gabung. Oke, yaitu nah pada kolom 28 sampai dengan 29 diisi tanggal kunjungan dan hasil pemeriksaan ya, yaitu misal berat badan, TFU, DJJ, presentasi, semuanya ya teman-teman ya. Kemudian K1, K4, K6, dan lahir ya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang mana teman-teman? 28 sampai 39 jawabannya adalah yang A ya. Jadi untuk soal nomor 8 jawabannya adalah yang A. Nah, untuk teman-teman anggota grup Telegram ya, untuk pembahasan soal TO itu udah aku share ya, dan sudah admin pin di grup Telegramnya, jadi silahkan diakses aja teman-teman. Dan buat teman-teman yang udah gabung ke dalam grup Telegram, itu silahkan sering-seringlah dibuka ya, rugi banget udah kalian bayar tapi nggak kalian gunain sebaik-baiknya gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Baru bener 1 Kak, oke siap. Cara gabung grup di mana Kak? Nanti aku spill ya di akhir ini. Seorang ibu hamil diberikan imunisasi tetanus untuk mencegah terjadinya tetanus pada ibu dan bayi. Pada kolom keberapakah yang harus diisi oleh bidan pada kohor ibu? Silahkan dijawab. Dari 5 soal yang aku ikuti baru 2 benar. Oke Kak Dewi. Nah, silahkan jawab untuk soal nomor 9 ya. Pengisian imunisasi TT itu pada kolom keberapa ya? Pengisian imunisasi TT pada kolom keberapa teman-teman? Ada yang A, ada yang C. Mudah-mudahan soal kohor tidak ada pas
Ujian soalnya susah, ngapalnya banyak banget yang mau dihafal. Iya benar kan Nur Adiba. Semoga soal kohor nggak keluar ya teman-teman ya. Gitu. Nah, kita lihat jawabannya yang mana nih. Kita kembali lagi ke kohor ibu. Yaitu imunisasi TT. Imunisasi TT itu pada nih, TT nih atau TD ya teman-teman. Yaitu pada kolom 12 ya. Pada kolom 12 teman-teman. Nah, kalau untuk kolom 10 itu adalah pengukuran lila teman-teman ya. Tadi ada yang jawab 10 itu adalah pengukuran lila. Nah, kita kembali lagi, berarti jawabannya adalah yang C teman-teman, 12 ya, yaitu diberikan ya, sudah diberikan imunisasi TT. Nah, seperti itu. Kalau untuk screening riwayat pemberian imunisasi TT itu adalah kolom nomor 11 ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk yang diberikan, sudah diberikan itu kolom 12. Tapi kalau untuk screening status TT-nya itu adalah kolom 11 teman-teman. Lanjut ya untuk soal nomor 9, jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 10 yang terakhir teman-teman. Nah ini dia, habis ini aku kasih tahu gimana cara untuk gabung ke grup Telegram ya. Silahkan di stay tune terus. Nah ini, seorang anak mendapatkan vitamin A pada bulan Februari. Pada kolom keberapakah yang harus dilakukan pengisian oleh bidan di kohor bayi? Nah ini dia kohor bayi teman-teman. Untuk seorang anak ya sudah mendapatkan vitamin A pada bulan Februari. Nah, pada kolom keberapakah yang harus dilakukan pengisian oleh bidan di kohor bayi? Kita buka lagi ya untuk materi kohor bayinya, teman-teman. Yaitu pemberian vitamin A 6 bulan. Nah, ini dia. Ya, pemberian vitamin A 6 bulan. Jadi pemberian vitamin A itu pada bulan apa aja, teman-teman? Ada yang tahu? Itu pada kolom 38 ya, 38. Vitamin A itu diberikan pada bulan apa? Februari dan apa, teman-teman? Setahun 2 kali ya kalau nggak salah aku vitamin A. Februari dan Agustus ya, bulan 2 dan bulan 8. Oke, jadi itu diisi pada kolom 38 untuk pemberian vitamin A pada anak ya, kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang D, teman-teman. Oke, nomor 10 jawabannya adalah yang D. Sampai di sini apakah masih benar semua, teman-teman? Sampai di sini ada yang masih ada yang benar semua nggak nih? Oke, sambil kalian menghitung hasil totalnya, aku mau kasih tahu gimana benar satu Kak Kuerti. Waduh, gak apa-apa, salah semua. Waduh, Kak Nurlaida. Nah, buat teman-teman ya yang mau gabung ke grup Telegram aku ya, silahkan kalian pergi ke Instagramnya Lolos ASN ya. Kemudian untuk grup Telegram itu sudah include sekaligus dengan ebook 2024, ebook bidan 2024. Jadi silahkan kalian order aja di link WhatsApp Messenger di sini. Khusus malam ini ya, khusus live TikTok aku itu ada potongan sebesar 20.000. Jadi harga normal 120.000. Jadi 100.000 aja untuk 7 orang tercepat teman-teman ya. Jadi aku tambahin lagi kuotanya karena sering kehabisan banget kuotanya. Jadi aku tambahin lagi kuotanya. Jadi untuk 7 orang tercepat ya, potongan 20.000. Jadi silakan digercep-gercepin aja buat kalian mau order dan mau gabung ke grup Telegram. Silakan klik link WhatsApp admin di sini, nanti bakalan dibalas oleh adminnya satu persatu dari yang terbawah dulu. Jadi silakan digercep-gercepin, jangan sampai kehabisan promonya ya, karena potongan 20.000 lumayan banget. 120.000 kalian udah bisa dapetin, 100.000 kalian udah dapetin ebook ya, isinya ada soal bidan, manajerial, sosiokultural, wawancara, dan pembahasannya juga full dengan video. Kemudian kalian juga bisa gabung ke grup Telegram ya teman-teman ya, dan di grup Telegram itu ada soal kuis ya, setiap hari Senin dan juga hari Sabtu itu ada soal kuis ya teman-teman. Itu ada 3 soal kuis setiap harinya dan pembahasan juga full video, dan setiap akhir bulan itu ada tryout ya, khusus soal-soal bidan, dan pembahasan tryoutnya juga secara video. Jadi silahkan digercep-gercepin aja supaya kalian dapetin potongan 20.000. Dan aku tunggu sampai jam 12 malam ya. Jadi potongan berlaku hanya untuk 7 orang tercepat dan sampai jam 12 malam aja teman-teman ya. Kalau misalnya slotnya udah habis, harga kembali normal yaitu 120.000. Dan batasannya itu nggak ada ya teman-teman ya. Jadi ebook dan grup Telegram itu berlaku selamanya teman-teman ya, seperti itu. Jadi untuk grup Telegram itu berlaku sampai kalian selesai ujian P3K, dan ebook itu berlaku selamanya teman-teman. Jadi silahkan digercep-gercepin aja
klik link WhatsApp admin di sini. Jangan lupa di follow dulu Instagram Lolos ASN ya, supaya kalian dapat harga potongan 20.000-nya. Oke teman-teman, segitu aja untuk live malam ini. Nanti rekamannya aku upload ulang di YouTube aku, Aulia Sakinah Putri. Silahkan di subscribe ya teman-teman ya. Dan ya besok kita lihat dulu ya teman-teman, live atau enggak ya besok hari Minggu. Oke, sampai jumpa besok. Silakan di stay tune live TikTok aku. Jangan lupa di follow TikTok Soal Bidan supaya kalian dapat info-info terbaru lainnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di hari lain. Thank you so much buat kalian yang udah bergabung dan yang udah ngasih gift. Thank you teman-teman. Dan terlebih kurang aku mohon maaf. Sampai jumpa. Bye bye.